Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 SSD dari Prodi Sains Data. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil praktikum kami di pertemuan sebelumnya yang berjudul regresi linear sederhana dan berganda. Nah, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Ukasya Muntaha dengan NIM 122450028. Yang kedua ada Salwa Farhanatu Saidah dengan NIM 122450055. Yang ketiga ada Eli Dwi Putra Berema 122450064. Yang keempat ada Syalaisya Andina Putriansyah dengan NIM 122450121, dan yang terakhir ada Bastian Heskia Silaban dengan NIM 122450130. Baik, kami akan menjelaskan hasil praktikum dari pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu kita akan memanggil package. Jadi package yang digunakan itu adalah library LMTest. Nah, library ini merupakan sebuah paket yang menyediakan alat-alat untuk pengujian statistik terhadap model regresi linear. Dengan menggunakan paket ini, kita dapat melakukan berbagai uji hipotesis dan tes keberartian pada koefisien regresi. Nah, setelah kita sudah memanggil package, sekarang saatnya kita untuk melakukan import data. Nah, kita menggunakan rumah sebagai variabelnya dan menggunakan read.table untuk membaca dataset yang kita ingin tampilkan dan ingin kita baca di aplikasi R. Terus kita menggunakan header sama dengan true ini kita gunakan sebagai untuk menunjukkan bahwa baris pertama dalam file berisi nama kolom. Selanjutnya kita untuk menampilkan dataset yang kita punya, kita menggunakan view dalam kurung rumah. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data frame rumah. Lalu setelah itu kita menggunakan str dalam kurung rumah. Nah, str dalam kurung rumah ini itu kita gunakan untuk memberikan ringkasan struktur dari objek rumah tadi, agar dapat memberikan informasi tentang tipe data dan struktur kolom yang ada dalam data frame tersebut. Nah, setelah itu kita menggunakan head dalam kurung rumah, di mana kita menggunakan ini untuk mempermudah kita membaca dataset. Selanjutnya, kita akan melakukan visualisasi data, dan visualisasi data akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya visualisasi data. Visualisasi data di sini kita menggunakan fungsi plot. Di dalam fungsi plot ini kita memberikan dua parameter, yaitu variabel x dan variabel y. Untuk mengakses elemen x1 kita menggunakan tanda dolar, dan SalExpress juga menggunakan tanda dolar untuk mengakses dataset yang telah terdefinisikan sebagai variabel rumah. Hasilnya tolong di run dulu. Nah, ini plot yang telah dibuat. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa plot ini menunjukkan korelasi yang positif, di mana dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya kita akan membuat plot lagi menggunakan fungsi plot.
dengan variabel yang sama seperti tadi, tapi dengan tambahan label, yaitu xlab-nya itu diberi label finish area of residence square foot. Lalu untuk label sembunyinya diberi sell price of residence dollar. Lalu tone sama dengan blue ini untuk memberikan warna pada plot, yaitu warna yang digunakan biru. Lalu ada PCH atau plot karakter, ini untuk menentukan bentuk simbol yang kita gunakan dalam plot. Di sini menggunakan angka 10, yaitu berarti menggunakan plot dengan bentuk lingkaran dengan tanda plus di dalamnya. Nah, ini dapat dilihat bentuk plotnya. Selanjutnya ada menghitung korelasi. Selanjutnya untuk menghitung korelasi kita menggunakan fungsi core untuk menentukan independensi observasi. Nah, di dalam core ini ada parameternya juga ada dua, yaitu variabel x dan y yang digunakan. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 0,8194, di mana angka ini mendekati angka 1. Ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabelnya itu sangat kuat. Selanjutnya ada membuat model regresi linear sederhana yang digunakan oleh Excel. Ya, terima kasih. Sekarang kita masuk dalam pembuatan model regresi sederhana. Nah, di sini fungsi utama yang kita pakai untuk LLM. Nah, LLM ini singkatan dari linear model. Di dalamnya itu biasanya ada variabel dependent. Nah, di sini kita variabel dependentnya size ya. Terus variabel independennya itu x1. Dan datanya kita ambil dari data objek yang kita buat. Nah, di sini kan ada hubungannya tuh 1 plus x1. Di sini tuh kita cuma bakal ngasih tahu kalau hubungan antara size price sama setting aja, tapi nggak ada maknanya gitu. Nah, di sini jadi cuman ada kita estimasinya yaitu min 81.433 sama x1 nya memiliki nilai koefisien 159. Dari sini tuh persamaan yang kita pakai cuman y sama dengan b1x. Nah, untuk kita biar tahu
makna di dalamnya, kita harus menghilangkan angka satunya. Pertama kita bikin lagi modelnya. Sama kayak tadi, cuman angka satunya hilangin, terus kita panggil dengan sinari. Sinarinya adalah model 1 yang tadi kita bikin. Nah, di sini kita dapat hasil dari sinari yang tadi, dari model regresi pertama. Sama kayak tadi, ini sambungnya masih Y sama beta 1X. Nah, cuman di sini sudah ada perbandingannya. Nah, di sini kita dapat kalau hasilnya itu bintangnya 3 ya, berarti ini tuh memiliki pengaruh yang signifikan di rentang dalam signifikannya itu 0,01 yang maksudnya. Nah, dari sini kita coba lagi dengan ANOVA dari model 1 tadi. Nah, dapatkan juga kalau dari nilai F value-nya dan dibandingkan dengan F tabelnya, kita juga dapat bintangnya 3, maka signifikan poinnya 0,01 lagi. Jadi sales price dengan variabel X1 nya ini memiliki tingkat signifikan yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pendugaan parameter. Untuk membuat pendugaan parameter, yang pertama kita lakukan yaitu membuat variabel Y sebagai variabel dependent, yang di dalamnya itu adalah sales price yang datanya diambil dari dataset rumah. Kemudian kita membuat variabel X sebagai variabel independen dengan datanya itu yaitu X1 yang diambil dari dataset rumah. X1. Nah, setelah kita membuat variabel dependen dan independennya, kemudian kita membuat variabel beta 3. Beta 3 di sini kita menggunakan fungsi solve yang X pangkat Y.
Kemudian kalau ketiganya di sini terdapat yang pertama itu min 81432,9464 dan yang keduanya itu 158,9502. Kemudian kita melakukan prediksi harga rumah, itu membuat variabel rumahku dengan kolom itu 4.500. Kemudian variabel rumahku kita buat menjadi data frame rumahku dengan kolomnya rumahku. Kemudian call name rumahku, call name rumahku ini merupakan kolom X1. Setelah itu kita akan melakukan prediksi dengan fungsi predict dengan parameter X-nya itu diambil dari model 1 yang sebelumnya sudah dibuat dan new data sama dengan rumahku. Nah, untuk luas rumah dengan luas 4.500, di sini kita bisa memprediksi bahwa harga jual itu di angka 633.843,1 atau 633.843,1. Kemudian kita akan membuat plot memvisualisasikan prediksi dari pembukaan parameter. Untuk memvisualisasikannya, di sini kita menggunakan plot dengan X-nya itu merupakan X1 dan Y-nya adalah harga jual atau sales price. Kemudian kita akan membuat keterangan pada variabel X, yaitu finish area of residence. Dan spreadsheet. Nah, untuk variabel Y-nya akan diberikan keterangan sales price of residence atau harga jual dari rumah tersebut dengan satuan dolar. Kemudian kita akan membuat plot tersebut berwarna biru dengan rumus call sama dengan blue. Kemudian kita akan membuat pointsnya, dimana terdapat data X1 yang diambil dari data set rumahku. Kemudian ada prediknya itu dari model 1 dan data baru atau new data sama dengan rumahku. Kemudian kita akan membuat call rate, di mana itu menjadi titik dari poin prediksi harga rumah dengan plot karakternya 15. Nah, di sini plot yang sudah dibuat, di mana ya kita lanjut ke prediksi yang kedua, yaitu membuat prediksi dari luas lahan 5.000. Kita akan membuat
variabel baru yaitu rumahku 1. Rumahku 1 ini merupakan kita akan menduga memprediksi dengan luas lahan 5.000. Kemudian rumahku 1 ini diambil dari data frame rumahku 1. Itu kita akan menambahkan kolomnya dengan kolom rumahku 1, mana kolomnya itu X1. Setelah itu kita akan memprediksi harga jual rumah dengan luas lahan 5.000 dengan fungsi predik, yang parameternya itu X-nya adalah kita ambil dari model 1 dan data dari rumahku 1. Oke, selanjutnya kode ini lanjutan dari kode yang di atas, yaitu menggunakan kode prediksi model 1 terhadap data baru yang disimpan dalam data frame rumahku 2. Data baru tersebut terdiri dari 2 observasi dengan variabel X1 yaitu luas area rumah yang sudah selesai, masing-masing 5.000 dan 6.000. Hasilnya lanjutin aja. Oke, dan hasilnya adalah dari prediksi harga jual rumah berdasarkan model 1 untuk kedua nilai luas area tersebut. Itu outputnya. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan plot. Kode ini digunakan untuk membuat plot yang memvisualisasikan hubungan antara luas area rumah yang sudah selesai dan harga jual rumah, serta membandingkan prediksi harga jual rumah dari model dengan data yang sudah ada dan data baru. Lalu yieldnya sales price of
sama dengan dulu. Lalu linmas dalam kurung rumah X1 kemasukan menggunakan model 1 call model 100 lalu points rumahku X1 model 1 new data sama dengan rumahku orange sehat 2015 kedua chest selanjutnya poin dalam kurung rumahku adalah X1 edit model new data sama dengan rumahku rumah cool green kemudian green koma C15 oke, garis merah ini adalah outputnya. Garis merah merupakan regresi linear dari model, sementara titik-titik orange mewakili prediksi harga untuk data baru dan titik-titik hijau mewakili prediksi harga untuk data yang sudah ada. Lalu selanjutnya regresi berganda membuat model regresi linear berganda. Rumah timur sama dengan 2023 street rumah kode tersebut menambahkan kolom baru bernama rumah ke dalam data form rumah. Kolom ini berisi perhitungan rumah berdasarkan tahun 2023 dikurangi mulai dari kolom X7. Dalam data form rumah, fungsi rumah digunakan untuk menampilkan fungsi str. Rumah digunakan menampilkan struktur data frame untuk kolom-kolom dan tipe mereka output lanjutkan oleh teman saya.
selanjutnya yaitu kita akan melihat view dari programnya. Selanjutnya lalu datanya. Lalu kita membuat variabel model 2 yang isinya adalah linear model dari sell price dan juga umur dari data rumah dan fakta. Selanjutnya lihat summary dari model 2. Nah, dari summary ini dapat dilihat bahwa hasilnya ini variabelnya semuanya memiliki bintang, yaitu berarti dia kesamaan itu signifikan. Selanjutnya ada pendudukan beta. Di sini pendefinisian variabel dengan isinya yaitu sell price dari data rumah, lalu pendefinisian X lalu pendefinisian dari X itu merupakan matrix design, di mana matrix tersebut mencakup variabel-variabel dalam model reduksi, termasuk kolom konstanta yang diwakili oleh X1 dan variabel X1 dan umur. Lalu membuat suatu beta juga 2. Beta juga 2 ini dibuat untuk menghitung estimasi parameter model regresi linear. Di sini ada TX persen, bintang persen, persen S. Ini untuk melihat matriksnya dijadiin transpose. Lalu ada soft, dijadiin soft untuk menghitung inverse-nya. Lalu kalau yang TX persen bintang persen Y itu untuk mengalihkan matriks yang tadi ditranspozkan dengan vektor Y-nya. Selanjutnya kita akan memanggil beta bergabung. Di sini mendapatkan hasil beta 0 sebesar 70.812,3203, lalu beta satunya ada 138,3387 dan untuk beta bernya yaitu minus 1883,3908. Sekian dari penjelasan kode latihan praktikum modul 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.